Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdawati dengan NIM 18180300100 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari pertemuan ke-7 di mata kuliah e-bisnis. Nah, dalam pertemuan 7 ini, saya akan membahas mengenai 8 strategi untuk menghadapi kompetensi dalam perilaku konsumen. Nah, apa saja itu? 8 strategi yang digunakan untuk menghadapi kompetensi tersebut. Yang pertama adalah Cost Leadership Strategy. Cost Leadership Strategy ini memposisikan biaya produk dan jasa yang lebih rendah, namun kualitas standar tetap dipertahankan dalam industri tersebut. Upaya penghematan dan penekanan biaya di berbagai sektor menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar, lagi guna menentukan harga terbaik untuk konsumen. Dalam strategi e-bisnis, penggunaan IT sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dari proses bisnis. Cost Leadership Strategy atau strategi kepemimpinan biaya adalah strategi perusahaan yang mengedepankan pada struktur biaya yang lebih rendah daripada rata-rata industri. Perusahaan secara agresif mencari fasilitas yang efisien, memangkas biaya dan menggunakan kontrol biaya yang ketat untuk menjadi lebih efisien daripada pesaing. Tujuan dari strategi kepemimpinan biaya adalah untuk mengurangi biaya perusahaan di bawah pesaingnya, sementara pada saat yang sama masih menawarkan nilai yang memadai. Umumnya, pemimpin biaya akan berusaha untuk mencapai skala ekonomi. Ini memungkinkan mereka untuk menyebarkan biaya ke sejumlah besar output, sehingga rata-rata biaya tersebut berkurang. Nah, biaya rendah penting untuk memastikan harga lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar, atau setidaknya memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Pemimpin biaya terlindungi dari tekanan kompetitif pesaing karena memiliki biaya terendah. Jika perang harga terjadi, pemimpin berbiaya rendah akan menjadi perusahaan terakhir yang berdiri. Sementara pesaing lain akan terdesak dan tertekan karena margin keuntungan yang semakin kecil. Nah, untuk strategi yang kedua, yaitu adalah differentiation strategy. Nah, differentiation strategy menjadi unik dalam industri seperti penyediaan produk-produk yang unik dengan tetap menjaga kualitas tinggi dengan harga kompetitif. Dalam strategi e-bisnis, IT digunakan untuk mengurangi keunggulan dari pesaing dan dapat memantau harga produk kita tetap kompetitif dengan harga produk pesaing bisnis. Diferensiasi produk dicapai dengan menawarkan variasi yang bernilai produk fisik. Kemampuan untuk membedakan suatu produk sangat bervariasi, tergantung pada produk tertentu. Ada beberapa produk yang tidak cocok untuk banyak diferensiasi, seperti daging sapi, kayu, dan notebook. Beberapa produk yang dapat divariasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, contohnya berupa peralatan, restoran, dan mobil. Nah, dalam Principles of Marketing tahun 1999 yang ditulis oleh Gary Armstrong dan Philip Kotler, mencatat bahwa diferensiasi dapat terjadi dengan memanipulasi banyak karakteristik, termasuk fitur, kinerja, gaya, desain, konsistensi, daya tahan, keandalan, dan reparabilitas. Diferensiasi memungkinkan organisasi untuk menargetkan populasi tertentu, sehingga akan mudah untuk mempromosikan produk. Maytag telah membuat diferensiasi dengan menghadirkan Old Reliable. Tukang reparasi Maytag tidak pernah ada karena produk-produk Maytag konon berfungsi tanpa masalah dan tidak memerlukan perbaikan. Untuk strategi yang ketiga adalah Focus Strategy. Focus strategi atau strategi fokus ini mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit. Kita menyebutnya ceruk pasar atau niche market. Ini adalah salah satu dari 3 strategi generik yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Di samping strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan biaya, fokus diferensiasi berupaya untuk membedakan produk dan memberikan nilai unik kepada pelanggan di pasar. Contohnya adalah produk dari Gucci di industri pakaian. Biasanya di pasar ini perusahaan dapat menawarkan harga premium karena pelanggan relatif kurang sadar harga.
Kita juga mengetahui bahwa produk-produk dari Gucci ini relatif harganya adalah untuk kalangan atas. Ketika menerapkan strategi fokus, perusahaan harus menyadari bahwa ukuran permintaan relatif lebih kecil. Karena alasan ini, banyak perusahaan besar tidak memasuki pasar ini. Karena perusahaan besar tidak ingin melayani pasar ceruk, tekanan persaingan biasanya tidak terlalu ganas. Dalam memilih pasar, perusahaan harus memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara menguntungkan. Pasar ceruk juga harus menawarkan potensi pertumbuhan dan bukan pada tahap matang. Juga, pasar tidak menarik bagi pesaing potensial, sehingga tekanan persaingan akan relatif minimal di masa depan. Perusahaan dapat mengidentifikasi ceruk pasar sasaran melalui beberapa kriteria, termasuk faktor geografis, karakteristik pembeli, spesifikasi produk, dan persyaratan pelanggan. Untuk strategi yang keempat adalah growth strategy. Apa yang dimaksud dengan growth strategy? Peningkatan pangsa pasar dalam strategi e-bisnis, IT dapat digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Growth strategy atau strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya melampaui kondisi pasar saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan strategi pertumbuhan, seperti kondisi pasar, strategi target audiens dan calon atau audiens yang belum tersentuh, kemudian persaingan yang ada di pasar, kemudian saluran distribusi. Analogikan kesuksesan bisnis Anda dengan menaiki anak tangga. Saat Anda memiliki tangga itu, Anda harus sangat berhati-hati dengan langkah yang Anda ambil. Akan ada pesaing yang mencoba menjatuhkan Anda, berharap Anda akan jatuh. Strategi yang kelima adalah alliance strategy. Alliance strategy ini membangun kerjasama dengan rekan bisnis dan melakukan sinergi dari kompetensi bisnis yang ditekuni oleh masing-masing. Dalam strategi e-bisnis, IT dapat digunakan untuk memperluas dan mendukung strategi relasi bisnis. Aliansi strategis bisnis adalah suatu hubungan atau kerjasama antar beberapa kelompok yang di dalamnya memiliki tujuan yang sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis. Dalam hal ini, mereka yang melakukan kegiatan aliansi bukan menjadi kompetitor bisnis secara langsung, meskipun mereka mempunyai kesamaan produk ataupun jasa serta target pasar yang sama. Kegiatan aliansi ini bisa dilakukan oleh berbagai skala perusahaan. Terlebih lagi, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan kecil seperti UMKM yang terkena dampak dan mereka harus bisa melakukan aliansi antar setiap UMKM. Dengan melakukan strategi ini, diharapkan para UMKM bisa lebih siap dalam menghadapi era new normal agar bisa melewati berbagai situasi krisis yang memang harus bisa terlewati. Dengan melakukan kegiatan aliansi ini, diharapkan perusahaan yang terlibat di dalamnya mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi dan brand awareness-nya menjadi lebih meningkat. Selain itu, mereka yang terlibat di dalamnya tentu berharap bisa saling membantu dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Terdapat ada 4 jenis aliansi strategis yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah joint venture. Joint venture ini adalah suatu jenis aliansi yang di dalamnya ada 2 atau lebih perusahaan yang membuat perusahaan secara legal dan mandiri. Kedua ataupun lebih perusahaan tersebut nantinya akan saling berbagi sumber, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, serta keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan sehingga daya saing mereka akan meningkat. Nah, yang kedua adalah equity strategic alliance. Adalah jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan persentase kepemilikan yang berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersama, namun menggunakan atau menggabungkan sumber daya dan juga kemampuannya untuk mengembangkan daya saingnya. Nah, yang ketiga adalah non-equity strategic alliance. Non-equity strategic alliance ini adalah jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual guna menggunakan sebagian sumber daya dan juga kapabilitas uniknya guna mengembangkan keunggulan daya saing. Nah, yang keempat adalah Global Strategic Alliance. Global Strategic Alliance ini adalah jenis aliansi strategis
yang mana di dalamnya terdapat suatu kerjasama secara partnership pada dua atau lebih perusahaan yang berada di lintas negara dan juga lintas industri. Untuk strategi yang keenam, yaitu adalah innovation strategy. Innovation strategy ini membangun atau membuat produk dan layanan dengan karakteristik baru dan mengembangkan jaringan penjualan. Dalam strategi e-business, IT digunakan untuk membantu menciptakan produk dan jenis layanan baru, mengubah proses bisnis, dan juga menciptakan pasar baru. Proses inovasi pada proses bisnis seperti penciptaan sistem Kaizen, Zero Inventory, penerapan Six Sigma, dan proses otomatisasi. Inovasi proses meningkatkan profitabilitas, menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Inovasi strategi berkaitan dengan perubahan radikal dan model bisnis yang dijalankan, atau juga pada strategi bisnis yang diterapkan. Penyewaan secara software secara online dengan harga yang jauh lebih murah merupakan tantangan dan model bisnis baru dibanding dengan model konvensional penjualan software seperti yang dilakukan oleh Microsoft. Strategi ketujuh yaitu internal efficiency strategy, yang mana artinya adalah peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Dalam strategi e-business ini, IT digunakan untuk mendukung strategi untuk dapat lebih efisien dengan peningkatan layanan informasi karyawan, produk, dan penggunaan software atau aplikasi yang membantu. Untuk strategi yang ke-8 adalah Customer Oriented Strategy, yang mana artinya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen nyaman dan senang. Dalam strategi e-business seperti ini, IT sangat bermanfaat dalam penerapan strategi, semisal dengan membentuk layanan konsumen melalui situs resmi ataupun email. Jadi konsumen dapat memberikan pandangannya terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Dalam video kali ini, saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.